Oke, di part 2 ini kita akan belajar tentang konseling dan juga psikoterapi. Jadi, perbedaan dari konseling, psikoterapi, dan juga rehabilitasi gitu. Nah, kita nanti akan belajar tiga hal ini di part 2 ini gitu. Nah, kenapa kok kita mengatakan ini adalah berkaitan banget, relate banget dengan konseling? Karena apa? Karena biasanya memang psikoterapi dan konseling ini adalah sesuatu hal yang sudah berpasangan gitu. Jadi mereka adalah kemana-mana bareng aja gitu. Jadi di mana ada psikoterapi pasti di situ ada konseling. Nah, kita akan belajar bareng-bareng apakah memang benar konseling dan psikoterapi ini adalah dua hal yang sama atau berbeda gitu. Demikian pula dengan rehabilitasi gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, konseling dan psikoterapi itu sebenarnya adalah dua hal yang memang berkesinambungan. Mereka bisa jalan bareng, tetapi mereka bukan hal yang similar, mereka bukan hal yang bisa disamakan gitu. Konseling berbeda dengan psikoterapi gitu. Nah, jadi gini, perbedaan dari konseling dan psikoterapi adalah kalau misalnya konseling mereka biasanya konseling ini menangani berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan juga yang preventif, pencegahan gitu. Nah, tetapi kalau psikoterapi ini kaitannya kita berfokus pada hal-hal yang kesembuhan seperti yang di video part 1 tadi bahwa terapi ini adalah penyembuhan. Jadi kita kalau psikoterapi kita berfokus pada penyembuhan, penyesuaian, pengobatan orang yang sudah sakit di terapi, orang yang sudah sakit disembuhkan. Kalau konseling itu sebelum mereka sakit dicegah di konseling supaya mereka tidak sampai sakit gitu loh. Gitu. Nah, kalau konseling mereka biasanya mengorientasikan pada identifikasi dan kekuatan-kekuatan positif dari seseorang gitu. Nah, kalau psikoterapi orientasinya pada mengatasi kelemahan-kelemahan gitu. Jadi kalau konseling kita berorientasi pada kekuatan positif dari seseorang, orang itu punya kelebihan apa sih, kemudian kita maksimalkan. Tapi kalau psikoterapi adalah, nah, kelemahan pada orang ini supaya tidak mengganggu kelebihannya, kita minimalkan gitu. Itu psikoterapi. Jadi gitu ya bedanya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah antara konseling dan psikoterapi biasanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengeksplorasi diri, supaya nanti klien memiliki pemahaman terhadap diri dan mereka mengalami perubahan ke arah yang lebih positif gitu. Itu persamaannya yang pertama. Yang kedua adalah konseling dan psikoterapi memiliki persamaan, mereka biasanya memiliki tujuan untuk menghilangkan tingkah laku atau perilaku yang mereka merusak diri. Jadi untuk menghilangkan hasrat tanatos di dalam diri seseorang gitu. Kemudian yang ketiga, mereka memberikan penekanan, konseling dan psikoterapi memberikan penekanan pada perkembangan dan pembuatan keputusan serta keterampilan pembuatan rencana. Jadi memunculkan insight itu sama, pasti ada ide di dalam konseling dan pasti ada ide atau insight di dalam psikoterapi semacam itu. Itu perbedaannya. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara konseling dan juga psikoterapi teman-teman. Jadi kalau misalnya konseling itu sifatnya adalah suportif dan reedukatif, kalau psikoterapi sifatnya adalah rekonstruktif. Jadi kalau ini adalah mensupport sebagai upaya preventif, mencegah. Kalau yang psikoterapi ini yang sudah sakit, sudah perlu pertolongan, kemudian kita terapi supaya kita bangun, kita konstruksi ulang gitu. Kemudian yang kedua, konseling ini membahas masalah situasional. Kalau masalah terapi kita membahasnya adalah masalah emosional yang berat, mengarah ke psikoneurosis, mengarah ke disorder gitu. Kalau konseling, kita memanfaatkan pikiran sadarnya si klien, tapi kalau si psikoterapi ini memanfaatkan alam bawah sadarnya gitu. Karena upaya penyembuhan kalau kita ini terutama dari yang mereka dasarnya psikoanalisa, kita memanfaatkan alam bawah sadarnya si klien gitu. Nah, kalau misalnya konseling, kliennya adalah orang yang normal. Kalau misalnya psikoterapi, kliennya adalah orang-orang yang mengalami patologi, mereka yang mengalami disorder, mereka yang mengalami gangguan gitu. Kemudian kalau konseling orientasinya adalah saat ini, here and now, saat ini dan juga yang masa yang akan datang. Kalau psikoterapi orientasinya adalah masa lalu karena mengobati
mengamati apa yang terjadi di masa lalu dulu, kemudian disembuhkan dulu apa traumatic event yang ada di masa lalu, kita sembuhkan dulu dengan terapi gitu. Nah, semacam itu. Nah, ini ada salah satu tokoh yang mereka membedakan antara psikoterapi dan konseling. Sama sih, sama dengan yang ini, cuma ini Thompson sama Rudolph, mereka mengatakan gini, konseling biasanya orang yang ditolong dinamakan klien. Kalau psikoterapi kita biasanya mengatakannya adalah pasien gitu. Kemudian ini kebalik nih gambarnya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah psikoterapi, kalau yang ini adalah konseling gitu. Nah, ini adalah konseling gangguannya kurang serius, tapi kalau psikoterapi gangguannya serius. Kalau konseling biasanya terjadi masalahnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan jabatan, dengan pendidikan. Kalau yang psikoterapi masalah kepribadian, pengambilan keputusan dan sebagainya gitu. Kemudian kalau konseling seperti yang tadi, ini adalah pencegahan. Kalau yang psikoterapi ini adalah proses penyembuhan. Kemudian lingkungannya adalah berada di lingkungan non-medis, tetapi kalau di psikoterapi berhubungan dengan lingkungan medis, kalau konseling berhubungan dengan kesadaran, kalau yang tadi ketidaksadaran, semacam itu. Dan metode yang dipakai adalah ini metode pendidikan, kalau yang psikoterapi kita menggunakan metode penyembuhan. Nah, itu adalah konseling dan psikoterapi. Nah, bagaimana dengan rehabilitasi? Sebenarnya gini teman-teman, rehabilitasi kalau saya ambil pengertian dari kamus psikologinya Kaplan, itu rehabilitasi dikatakan sebagai usaha untuk memulihkan. Nah, ini mirip-mirip dengan psikoterapi nih. Maka itu, konseling sama psikoterapi ini adalah mereka yang biasanya jalan bareng, tapi sebenarnya mereka beda. Tapi kalau psikoterapi sama rehabilitasi, mereka adalah usahanya ini adalah pada mereka yang memang mengalami gangguan, tetapi ranah intervensinya yang berbeda, ranah pemberian treatmentnya yang berbeda gitu. Nah, kalau rehabilitasi ini adalah mereka usaha perbaikan, usaha pemulihan dari yang mereka abnormal menjadi ke mereka mengalami suatu kenormalitasan tertentu. Jadi kalau rehabilitasi adalah mereka istilahnya gini sih, kalau kita sakit fisik kita misalnya kecelakaan patah tulang, kemudian kita nggak bisa jalan gitu. Nah, rehabilitasi adalah proses kita dari yang kita nggak bisa jalan menuju ke jalan begitu. Itu satu. Kemudian rehabilitasi contohnya yang mungkin teman-teman relate adalah kita kecanduan narkoba gitu. Kita kecanduan narkoba. Nah, makanya ada rumah rehabilitasi narkoba semacam itu. Nah, rehabilitasi adalah kita yang mengalami gangguan, kemudian kita direhab, kita dipulihkan, supaya apa? Supaya kita menjadi normal kembali gitu. Nah, rehabilitasi dalam konteks psikologi adalah kaitannya dengan penyakit-penyakit mental. Misalnya, kita mengalami depresi yang mendalam sampai kita mengalami distimia gitu. Kita mengalami depresi sampai kita distimia, atau contoh yang lain adalah kita mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder gitu. Nah, kita mengalami PTSD, kita mengalami mungkin korban pemerkosaan atau dan sebagainya mengalami PTSD. Nah, kita direhab, kita dipulihkan supaya apa? Supaya kita bisa menjadi normal kembali, supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa memaksimalkan potensinya kembali, semacam itu. Itu adalah konsepnya rehabilitasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu individu atau klien untuk mencapai kepandirian supaya optimal itu tadi, baik itu di bidang fisik, mental, sosial, vokasional maupun ekonomi. Itu tujuannya rehabilitasi gitu. Nah, tujuan dan fungsinya, ada beberapa komponen dari tujuan rehabilitasi teman-teman. Jadi ada self-realization. Self-realization ini maksudnya adalah ketika kita memberikan rehabilitasi kepada seseorang, diharapkan seseorang ini bisa menyadari realitas dirinya ini bagaimana gitu, menyadari saya ini realitanya seperti apa sih, itu tujuannya rehabilitasi gitu. Kemudian yang kedua adalah tujuan rehabilitasi adalah untuk meningkatkan human relationship dari seorang individu gitu, karena biasanya orang-orang yang memerlukan rehabilitasi terkait dengan proses penyakit mentalnya, mereka biasanya memiliki hubungan yang tidak bagus, relasi yang tidak bagus dengan orang lain atau di sekitarnya. Nah, tidak hanya dengan orang lain, mungkin dengan self dirinya sendiri juga ya. Nah, dengan rehabilitasi kita
kita memaksimalkan supaya dia memiliki relationship yang bagus dengan dirinya dan juga dengan orang lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah economic efficiency. Nah, dengan kita melakukan rehabilitasi, kita diharapkan kita bisa memaksimalkan kemampuan ekonomi, kita bisa memaksimalkan dia supaya dia bisa berdaya guna sehingga dia bisa menghasilkan income, menghasilkan ekonomi sehingga ekonominya bisa efisien gitu. Dan yang terakhir adalah civic responsibility. Nah, selain mereka bisa memaksimalkan ekonomi, pasti bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan dan juga pemerintah dan juga masyarakat nih. Nah, tujuannya rehabilitasi adalah supaya si klien ini bisa kembali ke lingkungan masyarakat gitu, sehingga dia memiliki tanggung jawab terhadap komunitasnya. Itu adalah tujuan dari rehabilitasi, teman-teman. Nah, fungsinya apa? Ada 4 fungsi dari rehabilitasi. Yang pertama adalah fungsi kuratif, karena apa? Orang yang masuk pusat rehabilitasi pasti mereka mengalami gangguan mental gitu. Kalau misalnya ini kaitannya dengan mental ya. Nah, fungsinya adalah kuratif, disembuhkan dulu gitu. Disembuhkan, kemudian direhabilitasi, jadi dipulihkan, kemudian dipromosi supaya dia bisa memiliki motivasi untuk berdaya guna. Dan kalau misalnya mereka sudah kembali ke masyarakat, kita cegah supaya dia tidak kembali ke lubang yang sama lagi. Itu fungsi dan tujuannya dari rehabilitasi. Nah, jenis-jenisnya apa? Jenis-jenisnya adalah ini. Jenis rehabilitasi ada medis, sosial, vokasional. Vokasional ini berkaitan dengan keterampilan kehidupan sehari-hari, kemudian pendidikan berbasis komunitas dan masyarakat, dan rehabilitasi keluarga. Program layanannya juga ada fisik, okupasi, rekreasi, vokasional juga, terapi bicara, psikologis, dan juga pelayanan sosial. Begitu. Nah, mungkin itu dulu kita belajar tentang konseling, psikoterapi, dan juga rehabilitasi. Nanti di part 3 kita akan belajar tentang komunikasi dan kemampuan-kemampuan atau kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh kita seorang sarjana psikologi ketika kita harus melakukan psikoterapi terhadap klien semacam itu. Sampai ketemu di part 3.